Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya, Herzman Arif dari Forum News Network. Anda pasti sempat memperhatikan atau bahkan jangan-jangan malah serius memperhatikan ya bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini itu kelihatan sekali terjadi perebutan antara Ganjar Pranowo dengan Pak Prabowo. Ini rebutan pengaruh Pak Jokowi. Bahkan kalau dalam beberapa pekan terakhir ini kan menarik sekali ya, rebutan mereka itu melalui simbol pertemuan makan. Ya, Ganjar Pranowo memposting dia makan malam bersama dengan Pak Jokowi, sebaliknya kemudian beberapa hari kemudian dibalas oleh Pak Prabowo, dia juga memposting makan siang bersama dengan Pak Joko Widodo. Yang satunya, kalau seingat saya yang terjadi di Istana Merdeka, yang Ganjar Pranowo, sementara Pak Prabowo itu terjadi di Istana Bogor. Kalau nggak salah seperti itu ya. Dan kemudian kita tahu bagaimana makan ini, acara makan-makan antara Ganjar Pranowo dengan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu diposting di akun media sosial masing-masing, dan kemudian ini jadi bahan gorengan dari para pendukungnya. Mereka saling berebut menyatakan bahwa mereka ini lebih dekat. Pak Ganjar menyatakan dia lebih dekat dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi ini adalah mentornya dalam pemerintahan, dan dia bisa mengakses pemerintahan itu lewat sumber-sumber pemerintahan itu lewat Pak Jokowi, termasuk juga katanya dia sumber-sumber atau link Pak Jokowi di dunia internasional gitu ya, tokoh-tokoh di dunia internasional. Sementara Pak Prabowo juga kita lihat secara masif mengkampanyekan kedekatannya dengan Pak Jokowi itu melalui baliho-baliho. Bahkan kalau Anda perhatikan para buzzer mereka ini mainnya seperti kekanak-kanakan, misalnya ada yang membandingkan misalnya jumlah makanan yang makanannya Pak Prabowo itu lebih banyak yang dihidangkan dibandingkan dengan Pak Ganjar Pranowo, itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu lebih dekat dibandingkan Pak Ganjar ya dengan Pak Jokowi ini. Jadi memang lucu-lucuan, tapi lucu-lucuan ini serius. Dan sebenarnya mengapa terjadi semacam itu, karena mereka itu masing-masing sebenarnya sudah punya survei ya. Surveinya survei yang tidak dipublikasikan pada publik ya. Beda sekali lagi saya sampaikan, kalau survei yang disampaikan pada publik itu adalah survei yang sudah difabrikasi sebagai alat untuk pemenangan gitu ya, alat untuk bangun publik opini. Sementara survei untuk pengambilan keputusan itu tercermin dari langkah-langkah dari manuver-manuver yang dilakukan oleh para kandidat dan tim kampanyenya. Jadi ada dua survei ya, survei yang serius yang di belakang layar, dan survei yang dipublikasikan ke media massa. Nah, saya kebetulan beruntung mendapat akses untuk melihat survei-survei yang bukan dipublikasikan di media massa. Saya jarang sekali mau membahas survei yang dipublikasikan di media massa. Saya justru melihatnya survei-survei yang digunakan untuk pengambilan kebijakan, merupakan strategi kemenangan begitu ya. Surveinya seperti apa? Sebenarnya surveinya tidak jauh berbeda dengan yang dipublikasikan, tetapi cara penyajiannya yang berbeda. Ada yang coba disembunyikan dan ada yang disampaikan kepada publik. Walaupun kemudian karena itu, walaupun hasilnya sebenarnya tidak berbeda jauh dengan yang dipublikasikan ke media massa, tetapi sesungguhnya itu ya realitasnya itu tidak seperti yang tercermin di survei yang dipublikasikan ke media massa. Maksudnya seperti apa sih? Maksud saya begini. Katakanlah begini, ada di dalam survei itu yang disebut elektabilitas, tapi juga ada yang sering disebut, ada baru nyebutnya, yang sebutnya macam strong voters atau soft voter, atau juga ada yang menyebutnya sebagai tingkat militansinya, atau ada juga sebenarnya yang menyebutnya sebagai swing voters, walaupun mungkin yang swing voter ini kurang tepat ya. Tapi tingkat militansi dan kemudian strong voter atau soft voter itu mungkin lebih pas. Dalam beberapa survei memang menunjukkan sebelumnya, pada survei-survei sebelumnya itu tingkat elektabilitasnya Pak Ganjar Pranowo itu lebih tinggi dibandingkan Pak Prabowo, dan Anies Baswedan memang ada di urutan ketiga. Nah, kalau gitu kemudian disebutkan oleh lembaga-lembaga survei bahwa Prabowo dan Ganjar Pranowo atau Ganjar Pranowo itu saling berebut posisi pertama dan kedua, dan Anies selalu berada di urutan ketiga, itu tidak sepenuhnya salah.
Tetapi apakah hasil realnya kalau kemudian dilakukan pemilu, dilakukan pilpres, hasilnya seperti itu yang saya kira tidak tepat karena ada faktor tadi, faktor militansi pemilih atau soft voter dan strong voter. Nah, pada Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo itu angkanya tinggi, elektabilitasnya tinggi, tetapi soft voternya dan atau strong voternya itu juga berimbang gitu ya. Antara katakanlah misalnya kalau Pak Prabowo itu dan Ganjar Pranowo disebut antara strong votersnya itu hanya sekitar 40 sampai 50% saja. Artinya kalau kemudian katakanlah Ganjar Pranowo itu elektabilitasnya itu pada angka 35% katakanlah, maka sebenarnya yang jadi strong voternya atau yang betul-betul akan memilih Ganjar Pranowo itu hanya sekitar kalau 35 ya hanya sekitar 17,5%. Begitu sebaliknya juga kalau Pak Prabowo sekarang disebut angkanya sekarang lebih tinggi dari Ganjar, misalnya dia sekarang Pak Prabowo itu sekitar 35% dan Ganjar Pranowo 33%, sebenarnya strong voter atau orang yang betul-betul akan memilih Pak Prabowo itu hanya sekitar sama 17,5%. Nah, bagaimana dengan Anies Baswedan yang sering disebut bahwa angkanya masih sekitar 20-an gitu sampai 23, 25. Nah, yang menarik pada Anies Baswedan ini strong voternya itu sangat tinggi, ya. Artinya apa? Dengan sangat tinggi itu ya angkanya Anies Baswedan itu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan angka yang diperoleh Ganjar Pranowo maupun Pak Prabowo. Jadi sesungguhnya mereka ini seperti kuda pacu gitu yang masih saling membuntuti. Katakanlah mungkin posisinya sekarang itu Prabowo di depan kemudian Ganjar Pranowo nomor 2 dan Anies nomor 3 atau sebaliknya beberapa waktu yang lalu Ganjar Pranowo nomor 1, Pak Prabowo nomor 2 dan Anies nomor 3 gitu. Tetapi sebenarnya mereka itu dalam saling berhimpitan. Kalau di lembaga survei itu disebutnya mereka itu masih dalam rentang margin error. Jadi banyak faktor nanti yang akan menentukan siapa yang akan jadi pemenang itu. Bisa saja terjadi seperti balapan pacuan kuda, bisa aja salah satunya kecelakaan, ya kakinya terkilir atau apa dan bisa dibalap oleh yang kuda yang kedua atau kuda yang ketiga. Situasinya seperti itu. Makanya kemudian kita melihat bagaimana sekarang ini lembaga survei itu saling berebut menggelontorkan hasil-hasil surveinya itu tadi dalam rangka untuk supaya para supporternya, kira-kira kita memberikan gambaran begitu ya, supporternya itu memberi tepukan yang lebih keras gitu, sementara supporter lawan itu mentalnya jatuh breakdown dan tidak memberikan tepukan atau teriakan untuk mendukung lebih keras sehingga kuda pacunya lari lebih kencang. Kira-kira mungkin analoginya seperti itu. Nah, mengapa kemudian kembali pertanyaan semula, kenapa kemudian Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo itu seolah berebut untuk menyatakan bahwa mereka itu lebih dekat dengan Pak Jokowi dibandingkan satu dengan lainnya gitu ya. Beda dengan Anies Baswedan ini sama sekali tidak pernah menyebut dia berbeda, dia punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Justru yang terjadi adalah narasinya dia harus menunjukkan bahwa dia berbeda dengan Pak Jokowi. Dia adalah antitesa Pak Jokowi. Dia harus melakukan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama memerintah. Dan ini sebenarnya juga terkonfirmasi mengapa strategi ini diambil Anies Baswedan. Kemarin ada hasil survei kedai kopi yang menunjukkan bahwa betul tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi itu sangat tinggi, lebih di atas 70%, tetapi faktanya itu mereka walaupun tinggi, itu mereka tetap menginginkan ada perubahan. Saya kira ini ceruk ini yang kemudian ingin dibidik oleh Anies Baswedan. Nah, kalau Anda tanya apakah Anies Baswedan juga punya irisan dengan Presiden Jokowi, saya mesti menjawab tegas dari hasil survei menunjukkan ada. Jadi tiga-tiganya itu ada irisannya. Baik Ganjar Pranowo maupun Pak Prabowo itu punya irisan dengan Pak Jokowi. Karena itu mereka berebut. Jadi Ganjar berharap bahwa dengan dia menyatakan dia lebih dekat dengan Pak Jokowi, maka pemilih Pak Jokowi akan cenderung memilih Ganjar Pranowo. Sebaliknya begitu juga Pak Prabowo, kenapa kemudian dia terus melakukan kampanye, memasang baliho di mana-mana menunjukkan bahwa dia lebih dekat dengan Jokowi, ya karena dia berharap bahwa suara pendukung dari Pak Jokowi itu dilimpahkan kepada Prabowo Subianto. Kan ingat tadi ya sekali lagi karena
di antara mereka ini margin errornya sangat tipis. Jadi tetap saja faktor pengaruh Pak Jokowi itu sangat besar untuk menentukan kemenangan di antara mereka. Tetapi mesti diingat bahwa bukan hanya itu sebenarnya yang diharapkan oleh Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, tetapi faktor bahwa Pak Jokowi itu masih menjabat sebagai presiden, dan selalu saya menyebutnya sumber-sumber daya dari Pak Jokowi sebagai presiden itu baik sumber daya aparat birokrasi, militer, Polri, kemudian kepala-kepala daerah, itu masih Pak Jokowi masih punya pengaruh. Sementara dari sisi sumber daya ekonomi, sumber daya keuangan yang sangat menentukan juga dalam pemilihan presiden, itu terutama dari kalangan para cukong, ini juga masih Pak Jokowi masih juga punya pengaruh. Jadi ini yang kenapa kemudian menjelaskan Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo itu masih terus berebut aura dari Pak Jokowi. Nah, kalau Anies di mana irisannya dengan Pak Jokowi? Ada, tapi irisannya seperti yang saya sebut tadi, antitesanya. Kenapa? Karena sekarang ini dari hasil survei yang saya baca, ternyata pemilih Anies itu setidaknya ada 3 kelompok ya. Kelompok pertama itu tadi tentu saja yang menjadi pendukung militan dari Anies Baswedan. Kedua, ini kelompok-kelompok rasional yang memang sejak awal melihat bahwa Anies Baswedan ini adalah pilihan yang terbaik di antara tiga-tiganya, di antara ketiga calon presiden. Dan yang kelompok ketiga ini yang menarik ini adalah orang-orang yang tadinya ini menjadi pendukung Pak Jokowi dan kemudian dia kecewa dengan Pak Jokowi. Melihat pemerintahan Pak Jokowi pada periode kedua yang dilihatnya amburadul, indeks demokrasi menurun, pembangunan ugal-ugalan, kemudian pengelolaan BUMN yang semakin memburuk, utang yang makin menumpuk dan sebagainya. Ini membuat orang-orang yang tadinya banyak sekali yang menjadi pendukung Pak Jokowi itu ingin mengalihkan dukungannya. Dan mereka ini adalah kebanyakan adalah orang kalangan-kalangan intelektual dan yang vokal di media ya, di media sosial maupun di media massa, mereka ini sangat vokal. Nah, mereka ini tentu saja tidak akan mengalihkan dukungannya pada Ganjar Pranowo atau Pak Prabowo Subianto yang jelas-jelas sejak awal menyatakan ingin meneruskan pembangunan atau legacy yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Mereka itulah kemudian yang mengalihkan dukungannya kepada Anies Baswedan. Nah, mereka-mereka ini tentu saja masuk dalam kategori yang saya sebut tadi, bukan strong voter, tapi dia soft voter yang bisa saja beralih dukungannya dari Anies Baswedan. Tetapi jumlahnya tidak besar. Beda sekali dengan orang yang mendukung Ganjar Pranowo maupun Pak Prabowo. Ini soft voternya itu sangat besar. Dengan fakta tadi, maka kita dapat penjelasan mengapa Ganjar Pranowo maupun Pak Prabowo itu ngotot berebut pengaruh dan atau aura dari Presiden Jokowi. Karena apa? Karena tanpa dukungan dari Presiden Jokowi, mereka ini dipastikan suaranya ya akan tersingkir. Kalau ada 3 calon presiden yang akan berlaga pada Pilpres, maka dipastikan salah satunya itu yang lolos kalau memang dukungan Pak Jokowi itu kemudian full kepada salah satu calon, ya apakah itu kepada Ganjar atau pada Pak Prabowo, maka salah satunya akan lolos dan Anies juga akan lolos. Jadi 2 putaran itu kemungkinan berhadapan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo atau Prabowo dengan Anies Baswedan. Karena tadi Anies Baswedan itu relatif dari sisi elektabilitas pemilih, dari strong voters-nya itu lebih mandiri dibandingkan Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya bagaimana dari sisi Pak Jokowi sendiri? Apakah dia lebih punya kepentingan pada Ganjar Pranowo atau pada Pak Prabowo? Mari kita bahas satu persatu. Dari faktor Pak Jokowi, jelas ini sekarang ini ya, meskipun kelihatannya Pak Jokowi itu cenderung lebih ke Pak Prabowo, dan ini kemungkinan besar ini adalah kekecewaan Pak Jokowi terhadap Ganjar Pranowo. Ada 2 lah yang kekecewaan besar itu. Yang pertama, tiba-tiba saja Ganjar Pranowo yang tadinya digadang-gadang oleh Presiden Jokowi untuk menjadi penerusnya, dia lebih memilih bergabung dengan PDIP ya. Akhirnya dia dicapreskan oleh PDIP. Kendati sebenarnya pilihan yang diambil oleh Ganjar ini sangat rasional, karena Ganjar tahu bahwa tanpa dukungan PDIP, kalau dia misalnya didukung oleh Pak Jokowi, maka peluang dia untuk menang juga berat.
Sebaliknya sekarang dia juga menyadari bahwa tanpa hanya didukung oleh PDIP dan hanya mengandalkan pemilih loyal dari PDIP, dia juga berat untuk memenangkan pertarungan pada Pilpres. Jadi karena itu dia masih berharap dengan dukungan dari Presiden Jokowi. Nah, sekarang fokus kepada apa kalau gitu kepentingannya Pak Jokowi, walaupun dia tidak senang dengan soal ini, karena satu tadi saya sebut tadi Pak Jokowi ini ada handicap untuk mendukung Ganjar penuh. Satu, pertama karena dicalonkan oleh Ibu Megawati. Yang kedua, kan kita mendengar juga ada perjanjian batu tulis antara PDIP dengan Ganjar Pranowo, walaupun dibantah oleh PDIP, tetapi sumber-sumber di sejumlah media menyebutkan dengan kuat bahwa memang ada perjanjian batu tulis antara Ganjar Pranowo dengan Ibu Megawati. Yang jelas, yang pertama bahwa dia yang pilihan calon presidennya nanti akan calon wakil presidennya ditentukan oleh Ibu Megawati, dan itu sudah disampaikan oleh Ibu Megawati. Yang kedua itu soal kabinet. Kabinet itu juga yang menentukan nanti adalah Ibu Megawati. Dan yang ketiga itu bahwa Ganjar Pranowo itu tidak boleh terlibat dalam suksesi kepemimpinan di PDIP. Karena ini untuk menjaga agar Traks Soekarno tetap bertahan. Dalam hal ini Puan Maharani nanti tidak diganggu-ganggu oleh Ganjar Pranowo bila dia nantinya terpilih menjadi presiden. Nah, soal ini tentu saja membuat Pak Jokowi merasa nggak nyaman, dan dia padahal kan dia ingin terus cawe-cawe pada pemerintahan yang berikutnya. Jadi kalau semuanya dikendalikan oleh Ibu Megawati, ya tidak ada peluang buat Jokowi untuk ikut cawe-cawe dalam pemerintahnya Ganjar Pranowo. Ini yang saya kira kemudian mengapa belakangan Pak Jokowi itu menunjukkan kecenderungan lebih mendukung Prabowo Subianto. Nah, tetapi yang kita lihat juga Pak Jokowi itu tidak bisa sepenuhnya mendukung Prabowo. Kenapa? Karena ada persoalan dinasti dia yang dia harus pertimbangkan. Kalau kita menyebut dinasti, pasti kita akan menyebut pertama tentu Gibran. Ya, sekarang ini wali kota Solo, ini putra sulung dari Pak Jokowi yang berupaya untuk naik kelas menjadi gubernur. Dan kelihatannya pilihan yang paling mungkin dia menjadi gubernur di Jawa Tengah. Yang kedua itu soal Bobi, ya, yang sekarang menantu Pak Jokowi yang menjadi wali kota di Medan. Dan dia juga ingin naik pangkat juga menjadi gubernur Sumatera Utara. Dan yang terakhir itu ada Kaisang Pangarep yang juga mengincar jabatan sebagai wali kota. Kalau Kaisang ini saya kira relatif kalkulasinya tidak serumit Gibran maupun Bobi, ya. Karena dia misalnya cukup mendapatkan satu kursi, yang jelas bukan dari satu tiket, maksud saya yang jelas bukan dari PSI, tetapi dia juga kalau toh tidak dapat dari PDIP, dia bisa mendapatkannya dari Gerindra. Ini misalnya dalam kasus dia mau mencalonkan diri menjadi wali kota di Depok. Kalau dia tidak didukung oleh PDIP, dia bisa mendapatkan dukungan dari Gerindra. Gerindra sudah menyatakan akan mendukung Kaisang, dan kemudian jumlah kursi Gerindra di Depok itu mencukupi untuk mengusung Kaisang. Sama kursinya dengan PDIP 10 kursi. Nah, dan sementara kalau pada Gibran ini agak rumit, ya. Peluang Gibran ini kalau mau menjadi gubernur yang saya kira yang realistis, dia menjadi gubernur Jawa Tengah, bukan gubernur DKI. DKI pertarungannya lebih berat. Nah, kalau dia mau menjadi gubernur Jawa Tengah, dan atau Pak Jokowi ingin bahwa Gibran itu terpilih menjadi gubernur di Jawa Tengah, maka tidak ada lain pilihannya, dia harus maju bersama PDIP. Dia nggak bisa maju diusung oleh Gerindra dengan partai-partai lain, katakanlah gitu, karena dipastikan dia bisa akan dinolkan atau dikalahkan oleh kandidat yang diusung oleh PDIP. Jadi bagi Pak Jokowi, dia harus tetap memikirkan kepentingan Gibran di Jawa Tengah. Itu saya kira yang menjadi pikiran utama dari Pak Jokowi. Yang kedua, Bobi mungkin relatif tidak serumit Gibran, tetapi tetap saja faktor dukungan dari PDIP itu lebih bisa diandalkan dibandingkan dari Gerindra, misalnya begitu. Jadi artinya kalau dari sisi misalnya Pak Jokowi berharap ada jaminan penuh dari Pak Prabowo untuk menggaransi bahwa Gibran dan Bobi itu nanti dipastikan akan naik kelas atau naik pangkat menjadi gubernur, yang satu menjadi gubernur di Jawa Tengah, satunya menjadi gubernur di Sumatera Utara, Pak Jokowi tidak bisa berharap sepenuhnya, tidak bisa aman kalau hanya berharap dari dukungan Prabowo. Jadi lebih aman kalau memperhitungkan politik dinastinya itu ya dukungan dari PDIP. Kecuali nantinya kalau Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan gugatan judicial review usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun, dan Gibran itu kemudian bisa lolos
persyaratan menjadi calon wakil presiden dan digandeng oleh Pak Prabowo, pasti sepenuhnya Pak Jokowi akan mendukung Pak Prabowo. Kerumitan di Jokowi inilah saya kira yang menjelaskan mengapa sampai sekarang dia itu masih terus bermain dua kaki gitu, walaupun orang menyebutnya bahwa dia kelihatan cenderung dari Pak Prabowo. Tapi dari kalkulasi politik yang saya sebutkan tadi, politik terutama politik dinasti, anak dan menantunya, nggak mudah buat Pak Jokowi ini sepenuhnya tiba-tiba meninggalkan PDIP begitu saja dan main dan menaruh seluruh telurnya di keranjangnya Pak Prabowo Subianto. Tetapi main dua kaki itu juga bisa berbahaya, ya, bisa nggak aman dua-duanya, ya, karena kan tentu saja maunya Pak Jokowi itu kalau ada 3 pasang calon, ya dua-duanya itu calon yang dia dukung itu masuk dalam putaran kedua. Tetapi hasil survei yang saya sebut tadi masih dalam pacuan kuda itu tidak memungkinkan terjadi itu, ya. Kalau Pak Prabowo kalau Pak Jokowi cenderung mendukung Ganjar Pranowo, maka kemungkinan besar Pak Ganjar Pranowo yang akan masuk putaran kedua. Sebaliknya kalau yang didukung oleh Pak Prabowo, maka Pak Prabowo yang akan masuk pada putaran kedua. Itu hasil survei terbaru menyebutkan semacam itu. Nah, memang misalnya begini ya, kita waktu itu kita pernah menyimak satu survei yang diakui oleh bos dari Polmark, yakni F. Saifullah Fatah, yang dia dibiayai oleh PKB. Jadi ini survei yang relatif benar gitu karena dia mau mendeklarasikan siapa yang mendukungnya. Kalau berdasarkan bulan Maret itu memang yang paling unggul adalah Ganjar Pranowo, dan kemungkinan yang jadi runner up itu adalah Pak Prabowo atau Anies Baswedan. Tetapi kemudian surveinya AF juga mengkonfirmasi kalau kemudian Ganjar Pranowo ini bertarung dengan Prabowo ataupun dengan Anies Baswedan, maka yang akan keluar jadi pemenang atau jadi presiden itu kalau Pak tidak Prabowo, ya Anies Baswedan, bukan Ganjar Pranowo. Jika pemilu presiden diadakan pada bulan Maret kemarin, maka di putaran pertama nomor 1-nya Mas Ganjar, nomor 2 dan nomor 3-nya itu masih punya kesempatan Pak Prabowo atau Mas Anies, dengan menimbang bahwa ada cukup banyak responden yang merahasiakan pilihannya. Nah, kalau kemudian data itu dipakai dan pemilu diadakan pada bulan Maret kemarin, ini sudah saya katakan di beberapa forum, termasuk di forum di UGM pada 5 Juni yang lalu, pemenangnya bukan Mas Ganjar, tapi pemenangnya adalah runner-up-nya. Kalau Pak Prabowo yang masuk putaran kedua, Pak Prabowo yang jadi presiden. Kalau Mas Anies yang masuk di putaran kedua, Mas Anies yang jadi presiden, bukan Mas Ganjar. Tapi itu survei pada bulan Maret, dan sekarang angkanya berbeda, dan kelihatannya karena Pak Prabowo relatif berhasil mengkapitalisasi kedekatannya dengan Pak Jokowi, sekarang ini memang cenderung Pak Prabowo yang berada di paling depan mengalahkan Ganjar Pranowo. Jadi itu rahasianya, ya, mengapa Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo itu terus berusaha berebut dan mencitrakan diri itu lebih dekat dengan Pak Jokowi dibanding satu dengan yang lainnya. Saya Harsun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.